mesbah doa pagi kita hari ini, kita akan terus mendekat kepada Tuhan dengan segenap hati, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberi kehidupan, Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan untuk hari-hari kita boleh mengalami kemenangan. Karena kita tahu, kita menyadari kita ini tanpa Tuhan Yesus kita takkan mampu untuk kita boleh menang pada hidup. Tapi karena ada Tuhan Yesus, dialah kita selalu setia. Bersama Tuhan Yesus kita menang untuk menjalani hidup kita pada hari ini. Mari saudara, sebelum kita akan mempersembahkan pujian korban syukur kepada Tuhan Yesus, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya hadirat Tuhan memenuhi hati kita, memenuhi saudara di dalam kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Yesus Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, yang telah banyak memimpin menolong hidup kami dalam segala kesusahan kami, dari segala pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh hidup, hari ini kami boleh ada, semua karena anugerah-Mu. Dan sekarang kami memuji, menyembah Engkau pada pagi hari ini, untuk Bapa mengawali hari hidup kami. Kami mau ingin mengutamakan Engkau. Biarlah hadirat-Mu memenuhi Tuhan Yesus hati kami, pikiran kami, serta di dalam setiap ruang rumah tangga setiap anak-anak-Mu, sehingga kami mendapatkan Tuhan hadirat Tuhan, sukacita, kekuatan daripada suasana kerajaan sorga. Kami tidak izinkan iblis mengganggu Tuhan ibadah mesbah doa pagi kami pada hari ini, mengganggu hati dan mencuri hati pikiran kami dari Engkau Tuhan Yesus. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa hadirat-Mu dan mengurapi kami sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat pagi hari ku datang lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Amin Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Kau berikan keselamatan buat kami. Memuji Tuhan dan kami memuji nama-Mu. Sepenuh hati ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Kau nama-Mu Bapa, tinggikan nama-Mu Yesus, Allah Maha tinggi. Amin. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinan-Mu. Tuhan ku sembah Kau, ku sembah Kau, Kau Allah yang Maha Kudus, Maha Kudus. Ku sembah Kau, Kau Allah yang Maha tinggi, dan Allah Maha tinggi, Maha tinggi, Maha besar. Ku serahkan hidupku padamu, jiwa, rohku ya Tuhan, dalam pimpinan-Mu. Tuhan ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Engkau Allah yang kudus, ku tinggikan, Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku, jiwa, roh pada pimpinan dan kuat kuasa-Mu, dalam pimpinan-Mu. Tuhan, dalam pimpinan-Mu. Tuhan, dalam pimpinan-Mu. Tuhan, terima kasih
kebenaran kami. Ku serahkan semua hidup kami hari ini dalam sepanjang jalan yang kami lalui. Hari yang kami tak tahu apa yang terjadi, namun kami percaya padamu, Yesus Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami berikan pujian, sembah syukur di hadapan tahta mezbamu. Ku berikan segala pujianku padamu. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat nafas yang kau beri, buat keselamatan yang boleh kami Tuhan rasakan. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh biarlah pagi hari ini kami Tuhan memandang wajah-Mu, hanya fokus mengarahkan kepada Tuhan, wajah Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera serta kekuatan yang baru Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus terus berpaut kepadamu Tuhan. Iman kami, percaya kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami menyadari Tuhan, kalau tanpa Tuhan kami tak akan mampu. Tanpa Tuhan hidup kami pasti kering dan akan layu Tuhan. Dan hanya ku percaya, kami percaya Engkau terus mengokohkan hidup kami dari hari ke hari, bahwa Engkau menyertai kami, sehingga kami tak perlu takut, tak perlu khawatir akan hidup apa yang terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyediakan berkat, menyediakan Tuhan pemulihan, kekuatan dan kemenangan bagi kami yang bertekun, yang percaya dan mengasihi-Mu Tuhan. Dan Engkau tidak permalukan orang yang berharap, orang yang teguh di dalam imannya kepada Tuhan Yesus, pada Bapa surga yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi keselamatan buat kami, Yesus Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian Tuhan sebelum Engkau memberikan firman-Mu buat kami, menjadi kekuatan kemenangan buat kami Tuhan. Kami mau teguhkan iman kami lewat Tuhan, memuji menyembah Engkau. Dan biarlah pujian yang kami naikkan bersama dengan anak-anak-Mu, jemaat-jemaat yang Kau kasihi, biarlah meneguhkan iman kami, supaya kami hidup tetap teguh dan tidak goyah. Ku percaya kepadamu, Tuhanku yang hidup. Amin. Oh haleluya. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal. Amin Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi, bagi yang percaya kepadamu. Amin. Mengasihinya, amin. Ku percaya Tuhan, Kau terus mengokohkan iman kami, turut bekerja di dalam segala hal. Dalam keadaan apapun Kau menyertai kami, mendatangkan kebaikan, baik suka maupun duka, bagi yang mengasihinya. Kami mau katakan, kami mau serukan, Yesusku, Tuhanku, amin. Kau menyelamatkan hidupku. Tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kami. Amin. Amin. Tuhanku, Kaulah penolong satu-satunya. Kau penolong hidupku. Yesusku, Kaulah penyelamat hidup kami. Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Amin, amin. Kami percaya padamu, Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhan, ku percaya kepadamu ya Tuhan Yesus, turut bekerja di dalam segala hal hidup kami, hidup anak-anak-Mu, mendatangkan kebaikan dalam segala keadaan apapun, bagi yang mengasihi
percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya, kami mau meneguhkan pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau terus kuat iman kami padamu, terus bekerja di dalam segala hal. Amin Tuhan, kau meneguhkan kami, mendatangkan kebaikan dalam segala keadaan apapun. Bagi yang mengasihinya, kami mau serukan namamu Yesus Tuhanku, Yesusku, Tuhanku, kau penyelamat hidup kami, penyelamat hidupku, Yesus Tuhanku, Yesusku, kaulah penolong satu-satunya dalam hidup kami. Ku percaya padamu, oh penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku, kau turut bekerja di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihimu, bagi yang mengasihinya. Amin Tuhan, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan, kau berikan kemenangan pada pagi hari ini dalam hidup kami. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Ya saudara, temanya pada pagi hari ini adalah orang benar hidup oleh iman. Ya, orang benar hidup oleh iman. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat. Kita baca di sini. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat. Baik, kita baca. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan katakan, bahwa orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya, saudara, dalam ayat ini ada dua jenis orang yang memiliki karakter yang berbeda. Ya, yang pertama adalah orang yang menyombongkan diri. Ya, membusungkan dada itu adalah orang yang menyombongkan diri. Ya, saudara, ini menunjuk kepada ya Nabi Habakuk, menunjuk pada Babel yang bangga akan kekuatannya. Ya, di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan bahwa ciri orang yang sombong itu adalah mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, orang-orang yang tersebut adalah orang-orang yang hidupnya di bawah kutuk. Ya, karena firman Tuhan katakan kesombongan adalah awal daripada kejatuhan. Ya, karena itu Tuhan mengajar kita menjadi orang yang rendah hati, yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, yang kedua adalah orang benar yang hidup oleh iman. Nah, inilah orang-orang yang merendahkan hati, yang selalu mengandalkan akan Tuhan. Ya, saudara,
orang-orang yang hidup oleh iman, ya, karena orang itu mempercayakan diri kepada Tuhan. Dalam Yeremia 17 juga dikatakan yang 7 bahwa ciri orang yang hidup oleh iman, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ya. Saudara, Tuhan mau kita sebagai orang yang percaya, kita hidup mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, hidup dalam iman percaya kepada Tuhan, ya. Di dalam kitab Alkitab Perjanjian Baru, ya, ayat ini yaitu orang benar hidup oleh karena percayanya atau orang benar hidup karena iman, itu dikutip saudara, ya, di dalam Roma 1 ayat yang ke-17, kemudian dalam Galatia 3 ayat yang ke-11, dan Ibrani 10 ayat yang ke-38. Ya, 3 kali disebutkan ayat ini karena betapa pentingnya orang benar hidup dalam iman, ya. Saudara, apakah yang dimaksud dengan orang benar dalam kitab Habakuk ini, ya? Yang pertama adalah orang yang hidupnya menjauhi dosa dan yang melakukan kebenaran, ya. Tentu saudara dan saya sebagai orang benar adalah orang-orang yang menjauhi dosa, ya, dan yang melakukan kebenaran. Orang benar pasti hidupnya dia menjauhi dosa, dan sebaliknya dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Kenapa? Dosa selalu akan mendatangkan penghukuman, ya. Baik bangsa Yehuda, saudara, maupun bangsa Babel, ya, itu bangsa-bangsa lain pun akan mengalami penghukuman daripada Tuhan apabila mereka melakukan dosa, ya. Saudara, itu yang menjadi ketetapan Tuhan, ya. Saudara, orang yang benar hidup oleh iman, yaitu yang pertama adalah orang benar yang hidupnya menjauhi dosa dan melakukan kebenaran, ya. Oleh karena itu, biarlah kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya. Hidup benar di hadapan Tuhan, jauhi segala dosa. Kalau saudara melakukan dosa, cepat-cepat saudara dan saya kita selesaikan dan minta pengampunan daripada Tuhan, ya. Karena sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki kita binasa, tapi Tuhan mau saudara diselamatkan, ya. Karena firman Tuhan katakan upah dosa itu adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, ya. Karena itu biarlah saudara dan saya, ya, hidup kita benar di hadapan Tuhan, ya, dengan menjauhi dosa, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Saudara, biarlah hidup saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan, ya. Saudara, kalau ada dosa, cepat selesaikan sebelum terlambat, ya. Karena itu biarlah saudara dan saya hidupnya menjauhi dosa, karena upah dosa adalah maut, kematian, dan kita boleh melakukan kebenaran, ya. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang hidupnya suka berdoa, ya, kepada Tuhan, ya. Saudara, doa itu adalah dialog orang dengan Allah, ya. Kitab Habakuk berisi dialog antara Nabi Habakuk dengan Allah. Saudara, pada doa yang pertama, Habakuk mengeluh sebab Allah seolah-olah tidak peduli melihat kejahatan, ya saudara, ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh Yehuda terhadap sesamanya, yaitu di dalam Habakuk 1 ayat yang kedua, ya, dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong, ya. Saudara, seakan-akan Tuhan tidak peduli melihat
bangsa Yehuda melakukan penindasan, melakukan kejahatan, ya saudara. Namun Allah menjawab doa daripada Nabi Habakuk. Di ayat yang ke-6 dikatakan, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan yang tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka, ya. Jadi Tuhan memakai bangsa Kasdim, yaitu Babel, untuk menghukum bangsa Yehuda, yaitu bangsa Israel, karena dosa-dosa yang mereka lakukan, ya. Saudara, dalam doa yang kedua, ya, saudara, doa Habakuk yang kedua adalah Habakuk merasa bahwa Allah tidak adil, ya. Karena saudara, Allah memakai bangsa Babel untuk menghukum bangsa Yehuda yang lebih benar, ya, daripada bangsa Babel yang ganas dan garang, yang kejam, ya saudara, lebih berdosa daripada bangsa Yehuda, ya saudara. Namun saudara, Allah kembali menjawab doa daripada Nabi Habakuk, ya. Dikatakan bahwa sekalipun Allah menghukum Yehuda dengan perantaran Babel, namun pada akhirnya Allah juga menghukum bangsa Babel, ya. Jadi dari dua dialog, ya, antara Nabi Habakuk dengan Allah, maka kita mendapati dua pelajaran di sini. Yang pertama adalah setiap dosa pasti mendapat penghukuman daripada Tuhan, ya. Karena itu biarlah kita menjauhi dosa, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, ya saudara, sehingga kita dipermuliakan dan diangkat oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Dan yang kedua adalah saudara, dari dialog antara Habakuk dan Allah. Saudara, yang pertama tadi bahwa setiap dosa pasti mendapat penghukuman, ya. Yang kedua adalah saudara, ya, bahwa Allah mendengar dan menjawab doa orang benar, ya. Jadi setiap kali Nabi Habakuk berdoa, ya, berdialog dengan Tuhan, maka Tuhan menjawabnya, ya. Oleh karena itu biarlah kita hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita yakin bahwa setiap doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan, ya. Nah saudara, yang ketiga adalah ciri-ciri orang benar, ya. Apa yang dimaksud dengan orang benar menurut Nabi Habakuk di sini? Yang pertama tadi adalah orang yang hidupnya menjauhi dosa, melakukan kebenaran. Yang kedua adalah orang yang hidupnya suka berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang berdiri teguh dalam iman, percaya kepada Tuhan dan bertekun dalam doa, ya. Nah saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-10 kita membaca, ini ayat yang terakhir, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-30, ya, 5, kita akan baca. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya, ya. Orang benar adalah orang yang hidup oleh iman, yaitu orang yang bertekun dalam iman, orang-orang yang percaya, tetap percaya kepada Tuhan walaupun keadaan yang dihadapinya begitu sukar dan sulit, ya. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, ya, karena besar upah yang menantinya. Orang benar dia akan terus percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, dia tidak mau melepaskan kepercayaan walaupun dia dalam keadaan terjepit. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego dikatakan, sekalipun Allah yang kusembah tidak sanggup menolong aku dari dapur perapian yang menyala ini, yaitu dapur perapian dinyalakan oleh Raja Babel Nebukadnezar untuk menghukum mereka karena mereka tidak mau menyembah berhala, ya. Sadrak, Mesak dan Abednego mengatakan, sekalipun Allah yang kusembah tidak sanggup menolong aku tetap tidak mau menyembah patung yang Tuhan berikan. Saudara, komitmen yang begitu
kuat sehingga Allah membela Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia boleh mengalami mukjizat terlepas dari dapur api perapian menyala, dan itu tidak membinasakan dirinya, sehingga hidupnya menjadi kesaksian. Dan Raja Nebukadnezar pun memuliakan akan Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, dikatakan firman Tuhan bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Ya, biarlah kita tetap percaya, kita tetap bertekun di dalam Tuhan, saudara, sehingga pada waktunya kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ya, inilah firman Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya, biarlah kita tetap kokoh percaya kepada Tuhan, berpegang teguh pada iman, percaya kepada Tuhan, ya, tetap bertekun kepada Tuhan, saudara, percaya kepada Tuhan dalam iman, ya saudara, dan tidak goyah, maka pada waktunya kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ya, nah saudara, inilah firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, ku percaya Tuhanku turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Katakan, Yesusku, Yesusku, Tuhanku, Tuhanku, Kau penyelamat, Kau penyelamat hidupku. Katakan, Yesusku, Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi yang mengasihinya. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Biarlah kita tetap berpegang teguh pada iman, percaya kepada Tuhan, jangan undur. Biar kita komitmen melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Orang benar hidup oleh karena iman. Apabila dia mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi kamilah orang-orang yang berpegang teguh pada iman, percaya kepada Tuhan. Kamilah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini yang lemah Tuhan, ulurkan tangan-Mu menguatkan hati kami. Yang sakit, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam kekurangan, buka tingkap langit untuk mencukupi segala kebutuhan kami ya Tuhan. Demikian mengalami pergumulan dalam masalah hubungan dengan sesama, biar kami juga mengampuni seperti Tuhan mengampuni, sehingga kami boleh hidup damai satu dengan yang lain. Yang mengalami pergumulan dalam masalah pekerjaan, dalam masalah rumah tangga, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang tolong kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Mukjizat masih ada,
selama kami percaya kepada Tuhan, kami akan melihat kuasa-Mu Tuhan, Kau nyatakan pada waktunya. Dan biarlah kami terus percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, walaupun apapun yang terjadi, kami akan terus percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat KTT G20 yang telah berjalan dengan baik ya Tuhan. Ada keamanan di sana, ada kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai, dan biarlah kesepakatan itu boleh dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia. Kami juga berdoa buat yang bangsa yang bertikai, yaitu Rusia dan Ukraina. Kami berdoa biar roh pertobatan ada pada mereka, khususnya para pemimpin negara ya Tuhan. Karena masih ada orang benar Tuhan yang berdoa bagi bangsa-bangsa supaya sekalian mereka boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau terima berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Saudara, angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, saudara boleh share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara, sehingga kita semua nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.